I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, tak gentar dengan kemenangan besar timnas Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia merasa yakin Lion of Mesopotamia, julukan timnas Irak, bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nantinya ajang paling bergengsi itu akan diikuti 46 peserta. Sebelum tampil di putaran final Piala Dunia 2026, semua negara harus tampil di babak kualifikasi termasuk timnas Indonesia. Skuad Garuda pun telah melewati putaran pertama kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia usai menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Timnas Indonesia pun lolos ke putaran kedua dan akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Nantinya sebanyak 2 tim teratas dari masing-masing grup secara otomatis lolos ke putaran ketiga. Sementara Jesus Casas tak gentar dengan performa timnas Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, dia menilai Irak akan mencapai target untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Jesus Casas menjelaskan Irak memiliki modal bagus untuk tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menilai tampil di King Cup Thailand dan Quarter Championship membuatnya bisa mengetahui gaya permainan Irak untuk laga-laga selanjutnya. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia, dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke final Piala Dunia 2026. Semua pertandingan yang tim miliki selama partisipasi di King Cup Thailand dan Quarter Championship sangat bermanfaat bagi kami, dan kami dapat mengetahui karakteristik gaya permainan kami di masa depan, ungkap Jesus Casas. Sebelumnya, Jesus Casas sempat meremehkan timnas Indonesia. Dia tidak menganggap pasukan Garuda sebagai pesaing di grup D Piala Asia 2023. Sementara Irak akan bertemu dengan Indonesia pada laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari ini 16 November 2023. Tentunya laga ini akan menarik, mengingat kemenangan akan menjadi target utama untuk bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Fakta menarik jelang duel timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah fakta seru mengiringi duel antara timnas Indonesia versus Irak. Berdasarkan posisi di ranking FIFA, timnas Indonesia kalah jauh dari Irak. Saat ini tim Garuda berada di posisi 145 dan Irak di urutan ke-68. Namun bukan berarti timnas Indonesia tidak bisa membuat kejutan, apalagi beberapa nama pemain abroad bakal mentas di pertandingan kali ini, mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, hingga Shane Patinama. Meski begitu, terdapat fakta menarik jelang duel timnas Irak versus timnas Indonesia. Lantas apa sajakah itu? Berikut uraiannya. Yang pertama, tiket sold out. Bermain di kandang Irak, timnas Indonesia bakal mendapatkan teror dari supporter lawan. Pasalnya, sebanyak 65.000 tiket yang tersedia untuk duel kedua tim telah habis terjual alias sold out. Itu artinya tim Garuda akan bermain di bawah tekanan puluhan ribu supporter yang memadati Basra International Stadium. Meski begitu, timnas Indonesia pantang gentar dan tetap bertekad memetik kemenangan. Yang kedua, lawatan perdana. Sejauh ini timnas Indonesia telah 6 kali bersua Irak di berbagai ajang. Namun tim Garuda tak pernah sekalipun melakukan lawatan ke negeri 1001 malam tersebut. Timnas Indonesia pernah menjalani partai tandang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 1974. Namun duel kedua tim digelar di Sport Ground Sydney pada 1 Maret 1973. Selain melakukan lawatan perdana ke Irak, duel ini juga menjadi laga pertama timnas Indonesia di Timur Tengah. Terakhir kali tim Garuda menjalani pertandingan away di Jazirah Arab adalah pada Juni 2022. Ketika itu timnas Indonesia menjalani pertandingan kontra Kuwait, Yordania, dan Nepal dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 di Jaber Al Akmal International Stadium, Kuwait. Yang ketiga, head to head.
Tim nasional Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat skuad merah putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan kontra Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Tim Garuda juga punya catatan buruk, yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir. Ini tentu menjadi tantangan berat buat pelatih Sintayong. Dibayangi rekor buruk, Sintayong tegaskan timnas Indonesia tak akan gentar. Timnas Indonesia dibayangi rekor kurang apik ketika melawan timnas Irak. Namun pelatih skuad Garuda saat ini yaitu Sintayong tidak mempedulikan hal tersebut. Meskipun begitu, Sintayong tidak ambil pusing. Menurutnya hal tersebut merupakan masa lalu yang tidak perlu diungkit lagi. Saya tidak tahu mengetahui statistik antar kedua tim sebelumnya. Ketika itu telah terjadi, maka selesai dan masa lalu adalah masa lalu. Tetapi sekarang Indonesia punya manajer baru, sebagai pelatih baru. Irak sangat menantang bagi kami selaku timnas dan juga federasinya. Jadi perihal laga nanti kalian bisa melihat pertandingannya nanti, ucap Sintayong. Selain Irak, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan 2 wakil lainnya yaitu timnas Filipina dan Vietnam. Skuad Garuda harus bisa duduk di posisi puncak atau runner up jika ingin melanjutkan ke ronde selanjutnya. Timnas Indonesia resmi pakai jersey kandang saat hadapi timnas Irak. Konferensi teknis pertandingan Irak versus timnas Indonesia telah menentukan jersey yang akan dikenakan kedua tim. Dikutip dari Iraq Football Association, timnas Indonesia akan menggunakan jersey kandang yakni berwarna merah, dengan kiper menggunakan jersey ungu. Sedangkan timnas Irak sebagai tuan rumah memilih menggunakan jersey berwarna putih dengan penjaga gawang kuning. Keputusan tersebut dipilih oleh Direktur Administrasi Timnas Irak Mahdi Karim bersama Koordinator Media Mohamed Emad pada Rabu 15 November 2023 pagi waktu setempat. Tim nasional kami memutuskan untuk mengenakan kit putih penuh, sementara kit penjaga gawang berwarna kuning. Tim Indonesia akan mengenakan kit merah penuh dan penjaga gawang mereka akan mengenakan warna ungu, tulis Iraq Football Association. Dalam postingan tersebut menarik perhatian karena yang terpampang adalah jersey Hernando Ari dengan nomor punggung 21. Meski bukan kepastian, namun sinyal tersebut bisa saja terjadi. Sebenarnya, Nadeo Argawinata menjadi sosok penjaga gawang yang diprediksi mengisi bawah Mister Gawang. Bertandang ke markas Irak, Sintayong diprediksi bakal menggunakan formasi 3-5-2. Adapun formasi tersebut telah beberapa kali digunakan Sintayong bersama timnas Indonesia, salah satunya saat melawan timnas Argentina. Sehingga formasi tersebut kemungkinan besar bakal kembali dipakai saat menghadapi timnas Irak nanti. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.